Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel Mas Saja Berada, jumpa lagi kita di video kali ini di channel yang hebat ini, SBS Channel. Bagi sahabat yang sedang ngopi, silakan lanjutkan ngopinya. Tapi kalau ngopinya di kedai kopi, hati-hati, jangan terlalu ramai, jangan lama-lama karena nanti ada tim COVID-19 yang akan merazia dan nanti kawan-kawan bisa repot. Karena di Pekanbaru masih berlangsung PPKM level 4 tahap 2. Jadi aturan masih diperpanjang sampai 9 Agustus 2021. Nah, sahabat SBS Channel Mas Saja Berada, bagi yang belum subscribe channel ini silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Pada video kali ini sahabat, kita bincang-bincang soal umroh. Banyak mungkin saudara kita atau kita sendiri sudah daftar umroh 2 tahun yang lalu. Karena terhitung 27 Februari 2020 itu umroh resmi ditutup oleh Kerajaan Arab Saudi dan sempat dibuka beberapa kali namun terkendala kondisi COVID yang semakin parah dan aturan yang begitu ketat. Akhirnya sampai saat ini sebagian besar jamaah yang sudah berniat menunaikan ibadah umroh terkendala berangkat ke Tanah Suci. Nah, sekarang sahabat semua, ada informasi terbaru bahwa terhitung pada tanggal 10 Agustus besok atau 1 Muharram 1443 Hijriah, umroh resmi dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini tentunya kabar gembira bagi jamaah-jamaah yang sudah merindukan ingin berangkat ke Tanah Suci. Yang selama ini tidak bisa karena kondisi bangsa Indonesia terutama yang wabah COVID-19 terus meningkat, belum menunjukkan tanda penurunan sehingga keinginan-keinginan itu belum bisa diwujudkan. Bahkan haji pun belum terbuka bagi warga yang tinggal di luar Arab Saudi. Nah, kabar gembira berikutnya sahabat semua bahwa kalau selama ini Arab Saudi membatasi yang boleh berangkat umroh umur 18 sampai 60 tahun, sekarang ada berita baru bahwa umroh dibuka untuk umur 18 tahun ke atasnya, tidak lagi dibatasi sampai umur berapa, tapi minimal 18 tahun. Nah, sahabat SBS Channel Mas Saja Berada, kabar buruknya bagi bangsa Indonesia, bagi jemaah umroh asal Indonesia, kita tidak bisa melaksanakan umroh terbang langsung dari Indonesia ke Arab Saudi. Tetapi jika ingin umroh, maka kita harus transit dulu ke negara ketiga. Inilah yang jadi persoalan sahabat semua, para jamaah yang sudah sangat merindukan bisa hadir ke Tanah Suci karena aturan atau regulasi dari Arab Saudi memutuskan untuk Indonesia dan 8 negara lainnya kita harus transit dulu ke negara ketiga. Nah, sedikit kita akan bahas melalui video ini ketika ada jemaah yang ingin tetap berangkat umroh walaupun transit di negara ketiga untuk karantina selama 14 hari. Jadi aturannya kita harus mampir dulu ke negara ketiga untuk karantina selama 14 hari. Nah, baru bisa terbang ke Arab Saudi. Nah, kita hitung-hitung berapa kira-kira anggaran yang diperlukan. Nah, ketika umroh sebelumnya di masa pandemi ini menghabiskan anggaran sekitar 30-an juta, maka jika ingin umroh di masa pandemi dengan aturan regulasi dari Arab Saudi mewajibkan kita karantina di negara ketiga selama 14 hari, maka biaya akan membengkak menjadi 2 kali lipat minimal, jadi mencapai 60-an juta rupiah. Ilustrasinya begini sahabat, karena kita harus karantina dulu di negara ketiga, tentu memerlukan biaya untuk biaya karantina dan setelah itu kita nanti akan dicek ulang. Kalau ternyata misalnya kita negatif, maka boleh terbang ke Arab Saudi. Nah, barulah kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Kalau ternyata, nah ini hambatan berikutnya ya, hambatan berikutnya bagi calon jemaah dan juga sahabat yang ingin menunaikan ibadah umroh, ini perlu diperhitungkan matang-matang dari tanah air. Karena kita harus karantina di negara ketiga, tentu
karena berangkat dari Indonesia dalam kondisi sudah dipastikan negatif COVID-19, namun harus karantina 14 hari di negara ketiga. Ini dikhawatirkan jamaah tidak disiplin, tidak tertib, sehingga mungkin melakukan perjalanan-perjalanan di negara ketiga, apalagi misalnya negara ketiga yang jadi destinasi sementara ini adalah negara yang menjanjikan dari segi pariwisatanya. Tentu sayang bagi jemaah hanya 14 hari berdiam diri saja di hotel, katakanlah untuk karantina. Tentu mungkin mengisi waktu 14 hari itu dengan berjalan atau berwisata di negara ketiga ini. Nah, ketika akan berangkat ke Arab Saudi, itu seluruh jamaah harus kembali dipastikan negatif COVID-19. Nah, jadi sahabat semua, bisa kita bayangkan, walaupun sudah menyiapkan uang 60-an juta, namun risiko yang seperti ini harus dipertimbangkan. Apa sebab? Misalnya, suami istri berangkat umroh. Ketika sampai di negara ketiga, alhamdulillah dua-duanya negatif COVID-19. Tetapi karena ada paket wisata dan sebagainya, mungkin karena berkumpul-kumpul dengan orang lain di hotel tempat karantina dan sebagainya, sehingga terjangkit salah satu dari pasangan ini, terjangkit COVID-19 dan dinyatakan positif, maka satu yang terjangkit ini harus tinggal di negara ketiga, sementara yang lainnya harus berangkat menunaikan ibadah umroh. Nah, tentu saja ini sungguh merepotkan baik pihak travel maupun jamaah dan keluarganya. Bisa kita bayangkan bagaimana misalnya suami yang istrinya harus tinggal di negara ketiga, dia berangkat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Dia pasti tidak akan tenang. Kalaupun memilih tinggal di negara ketiga, dia juga tidak bisa berkomunikasi langsung dengan istrinya, atau istri juga tidak akan bisa berkomunikasi langsung dengan suaminya karena sedang menjalani karantina selama minimal 14 hari di negara ketiga. Artinya menjadi 28 hari di negara ketiga ini. Kawan-kawan grupnya yang sudah berangkat ke Arab Saudi menunaikan ibadah umroh, tentu saja sudah kembali ke tanah air. Jemaah ini masih di daerah karantina. Nah, persoalan lagi berikutnya, sahabat SBS Channel mana saja berada, ketika jemaah yang positif ini sudah dinyatakan negatif, peluang untuk menunaikan ibadah umroh juga kecil. Karena berdasarkan informasi yang kita dapat, tidak dibenarkan menunaikan ibadah umroh sendiri, tapi harus menggunakan rombongan. Nah, ini salah satu kendala juga bagi jamaah yang ingin menunaikan ibadah umroh. Kemudian aturan yang mesti dipenuhi oleh jamaah adalah harus sudah suntik vaksin, dan yang direkomendasi oleh Arab Saudi adalah vaksin di luar vaksin dari Cina, yakni diantaranya itu Sinovac. Jadi untuk vaksin Sinovac ini masih memerlukan vaksin berikutnya, yakni booster, ya, masih perlu satu kali vaksin lagi, yakni booster. Bahkan dalam seminar pariwisata yang dihadiri oleh salah satu pegiat pariwisata di Arab Saudi menyatakan bahwa untuk jamaah yang sudah disuntik Sinovac, walaupun sudah karantina 14 hari di negara ketiga, ketika masuk ke Arab Saudi masih harus menjalani karantina 7 hari. Kemudian baru disuntik booster. Jadi sahabat-sahabat semua, dari segi biaya ketika nanti ingin tetap melaksanakan umroh bisa, tapi tentu biayanya bisa melebihi 2 kali lipat dari biaya umroh yang terbang langsung ke Arab Saudi. Kemudian dari segi risiko, di samping risiko yang akan dihadapi oleh jamaah, risiko yang dihadapi oleh pihak travel pun tidak kecil. Oleh sebab itu, kepada jemaah yang saya yakin kerinduan yang sudah luar biasa untuk melaksanakan ibadah umroh, ini bisa berpikir lebih jernih dan berpikir betul-betul
apa kemungkinan yang akan dihadapi sebelum memutuskan untuk berangkat umroh. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan saya dan tentu juga mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu solusi, kita bermohon kepada Allah semoga wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia, sehingga kita kembali bisa hidup normal seperti biasa dan bisa umroh normal juga seperti biasa tanpa dihantui oleh adanya wabah-wabah seperti COVID-19 ini. Terima kasih bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini, dan silakan tulis komentarnya. Dan jika merasa informasi ini penting dibagikan, silakan dibagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.